Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Setiawan dari kelas Twitter 2. Melanjutkan dari bab yang sebelumnya, sekarang kita akan membahas bab 2 tentang organisasi komputer. Sekarang yang akan kita bahas adalah evolusi dan kinerja komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Evolusi dan kinerja komputer. Sejarah singkat komputer. Generasi pertama, yaitu tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army's Ballistic Research Laboratory, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Masih di generasi pertama, yaitu komputer komersial. Tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Pada tahun 1947, Eckert dan Macaulay mendirikan Eckert-Mauchly Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer. IBM pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi pangsa pasar bisnis saat ini. Seri IBM pertama adalah seri 701 tahun 1953 dan terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Generasi kedua, transistor tahun 1955 sampai 1965. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. NCR dan RCI adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Generasi kedua juga ditandai munculnya Digital Equipment Corporation tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya, yaitu PDP-1. Komputer ini sangat penting bagi perkembangan komputer generasi ketiga. Masih dari generasi kedua, yaitu transistor. IBM 7094. Komputer ini diluncurkan tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya Instruction Backup Register yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Unit kontrol mengambil dua word yang berdampingan dari memori untuk sebuah pengambilan instruksi, kecuali bila terjadi percabangan. Generasi ketiga, Integrated Circuit, tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958, terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya Integrated Circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini, semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memori makin besar, dan bentuknya semakin kecil. Masih dari generasi ketiga, yaitu Integrated Circuit, IBM System 360. Tahun 1964, dikeluarkan IBM System 360 yang telah menggunakan teknologi IC. Dalam satu dekade, IBM menguasai 70% pasar komputer. Sistem 360 merupakan kelompok komputer pertama yang terencana. Banyak model dalam arsitektur 360 ini dan saling kompatibel. Hal ini sangat menguntungkan konsumen karena konsumen dapat menyesuaikan dengan kebutuhan maupun harganya. Masih dari generasi ketiga, Integrated Circuit. Karakteristik komputer kelompok ini adalah set instruksi mirip atau identik. Berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama, sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Sistem operasi mirip atau identik merupakan fitur yang menguntungkan konsumen, sehingga apabila kebutuhan menuntut penggantian komputer, tidak kesulitan dalam sistem operasinya karena sama. Kecepatan yang meningkat.
Model-model yang ditawarkan mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi untuk penggunaan yang dapat disesuaikan konsumen sendiri. Ukuran memori yang lebih besar. Semakin tinggi modelnya, akan diperoleh semakin besar memori yang digunakan. Harga yang meningkat. Semakin tinggi modelnya, maka harganya semakin mahal. Masih dari generasi ketiga, Integrated Circuit. Ada DEC PDP-8. Pada tahun yang sama, saat IBM mengeluarkan sistem 360, DEC meluncurkan DEC PDP-8. Komputer ini memiliki keunggulan bentuknya yang kecil, sehingga sangat fleksibel digunakan. PDP-8 juga memiliki varian-varian yang modelnya sama dengan IBM System 360 untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Dengan hadirnya PDP-8 ini, membawa DEC sebagai perusahaan penyuplai komputer mini terbesar, membawa DEC sebagai pabrik komputer terbesar kedua setelah IBM. Arsitektur PDP-8 sangat berbeda dengan IBM, terutama bagian sistem bus. Pada komputer ini menggunakan omnibus system. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah, yang digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat, maupun data. Karena semua komponen menggunakan jalur bus ini, maka penggunaannya dikontrol oleh CPU. Arsitektur bus seperti PDP-8 ini nantinya digunakan oleh komputer-komputer modern selanjutnya. Generasi keempat, Very Large Scale Integration, tahun 1980 sampai seterusnya. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 4004 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Memang masih primitif, namun mikroprosesor ini tonggak perkembangan mikroprosesor canggih saat ini. Tidak ada ukuran pasti dalam melihat mikroprosesor. Namun, ukuran terbaik adalah lebar bus data atau jumlah bit data yang dapat dikirim atau diterima sampai diterima mikroprosesor. Ukuran lain adalah jumlah bit dalam register. Contoh evolusi komputer. Evolusi komputer yang akan dijelaskan adalah kelompok komputer Pentium Intel dan PowerPC. Alasannya adalah komputer Pentium Intel mampu mendominasi pasaran dan secara teknologi menggunakan rancangan CISC atau Complex Instruction Set Computer dalam arsitekturnya. Sedangkan PowerPC merupakan teknologi komputer yang menerapkan teknologi RISC atau Reduced Instruction Set Computers. Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor hingga saat ini. Generasi demi generasi diluncurkan ke pasaran dengan kenaikan unjuk kerja yang menakjubkan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Berikut evolusi prosesor keluaran Intel dari prosesor sederhana sampai prosesor keluaran saat ini. 8080 keluar tahun 1972, merupakan mikroprosesor pertama keluaran Intel dengan mesin 8 bit dan bus data ke memori juga 8 bit. Jumlah instruksinya 66 instruksi dengan kemampuan pengalamatan 16 KB. 8086 dikenalkan tahun 1974, adalah mikroprosesor 16 bit dengan teknologi change instruksi. Jumlah instruksi mencapai 111 dan kemampuan pengalamatan ke memori 64 KB. 80286 keluar tahun 1982, merupakan pengembangan dari 8086, kemampuan pengalamatan mencapai 1 MB dengan 133 instruksi. 80386 keluar tahun 1985 dengan mesin 32 bit. Sudah mendukung sistem multitasking. Dengan mesin 32 bitnya, produk ini mampu menjadi terunggul pada masa itu. 80486 dikenalkan tahun 1989. Kemajuannya pada teknologi cache memory dan people leading instruksi. Sudah dilengkapi dengan match coprocessor. Pentium dikeluarkan tahun 1993, menggunakan teknologi superskalar sehingga dimungkinkan eksekusi instruksi secara paralel.
Pentium Pro, keluar tahun 1995. Kemajuannya pada peningkatan organisasi superskalar untuk proses paralel. Ditemukan sistem prediksi cabang, analisa aliran data, dan sistem cache memory yang makin canggih. Pentium 2 keluar sekitar tahun 1997 dengan teknologi MMX sehingga mampu menangani kebutuhan multimedia. Mulai Pentium 2 telah menggunakan teknologi RISC. Pentium 3 terdapat kemampuan instruksi floating point untuk menangani grafis 3 dimensi. Pentium 4 kemampuan floating point dan multimedia semakin canggih. Itanium memiliki kemampuan 2 unit floating point, 4 unit integer, 3 unit percabangan, internet streaming, 128 integer register. PowerPC. Proyek sistem RISC diawali tahun 1975 oleh IBM pada komputer Muni seri 801. Seri pertama ini hanyalah prototipe. Seri komersialnya adalah PCRT yang dikenalkan tahun 1986. Tahun 1990, IBM mengeluarkan generasi berikutnya yaitu IBM RISC System 6000 yang merupakan mesin RISC Superscalar Workstation. Setelah ini, arsitektur IBM lebih dikenal sebagai arsitektur Power. IBM menjalin kerjasama dengan Motorola menghasilkan mikroprosesor seri 6800. Kemudian Apple menggunakan keping Motorola dalam Macintosh-nya. Saat ini, terdapat 6 kelompok PowerPC, yaitu 601 adalah mesin 32 bit, merupakan produksi massal arsitektur PowerPC untuk lebih dikenal masyarakat. 603 merupakan komputer desktop dan komputer portable. Kelompok ini sama dengan seri 601 namun lebih murah untuk keperluan efisien. 604 seri komputer PowerPC untuk kegunaan komputer low-end server dan komputer desktop. 620 ditunjukkan untuk penggunaan high-end server, mesin dengan arsitektur 64 bit. 740 750 seri dengan cache L2. G4 seperti 750 tetapi lebih cepat dan menggunakan 8 instruksi paralel. Itulah tadi pembahasan dari bab 2 tentang evolusi dan kinerja komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.